latihan. So macam mana latihan kita? So latihan kita ni simple. Latihan kita ni tanamkan di dalam solat ilmu-ilmu kebaikan. Yang pertama, kita gerak takbiratul ihram terlebih dahulu. Ini adalah simbol pelepasan. Pelepasan ni, ada orang yang solatnya macam ni, Allahu Akbar. Itu bukan solat, tak lepas. Itu geram tu. Geram kat suami tadi tu. Geram buat suami, geram dengan orang yang apa saya tadi. Ya itu. So itu pun ada rasa kan. Baik. Kita manusiawi. Ketika kita marah, ada orang yang potong kita dari belakang. So andaikan itu kejadiannya pukul 10. Jam 10. Jam 1 siang kan zuhur. So, ya Allah, aku tadi geram sangat, ya Allah. So saya lepaskan hari ini. So zuhur tu lepas. Let go, let it go. Lepaskan, bayangkan semua, serahkan kepada Allah. Release, forget release. Release, forget and forgive. So ini release, Forget itu tanda dia. Kalau kita masih ada ingat pada satu kejadian, berarti kita belum release. So tanda dia adalah release, lepas tu forget and forgive. Maafkan, karena semua kejadian itu datang dari Allah. Semua. Forget dulu. Ada orang yang saya dah release, tapi saya tak nak lupakan dia. So ini mungkin kita tak boleh melupakan seterusnya, semuanya kita tak boleh melupakan, tapi melupakan detail peristiwa dia. Misalnya, ni kan wanita ni ahli sejarah. Pernah tak kamu dipukul suami? Cari cerita panjang kan? Iklan. Tapi lepas dia melakukan release, forget and forgive tu, dia pernah tak dipukul suami? Ya, siapalah yang pernikahannya sempurna. Saya pun tak sempurna juga. Tapi kalau ditanya, saya dah tak ingat lagi. Itu dia berarti dia forget. Kalau dia masih ingat hari Rabu, 2 hari bulan Disember, pakai baju merah kan, lepas tu ada solawat di masjid, so dia ingat semua peristiwa tu, berarti dia belum forget. Macam mana dia mau forgive kalau dia tak forget? So dia forget dulu. Jadi release, forget and forgive. Lepas tu ini adalah bahagia tanpa syarat. So hormon oksitosin ini kena keluar masa kita seperti ini. Makanya kita buat latihan tu ketika solat tu, bayangkan ketika kita bersedekap ni seperti bayi yang dipeluk ibunya sendiri. Tenang, damai. So hormon itu yang keluar. So ini adalah pelepasan, serahkan kepada Allah. Ini namanya tawakal. Lepas ini adalah bahagia tanpa syarat, syukur. Tawakal syukur, tawakal syukur, tawakal syukur. Latihan macam kita mengangkat beban lah. Kita latihan tawakal syukur, tawakal syukur, tawakal syukur. Nah, syukur ni dia kena harus ada dalam hati dia bahwa Allah dah terima semua apa yang dilepas tadi. Kan apapun energi, memori itu, memori kita, ingatan kita itu kan semua energi. Kejadian apa yang terjadi pada diri kita energi. So kita lepas macam ni, energi lepas. Kemudian ini bahagia tanpa syarat. Kemudian lepas tu rokok. Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah dan ayat yang dibacakan itu adalah menggetarkan hati dengan Al-Quran. So Al-Quran adalah obat. Tapi obat tu, kalau hormon oksitosin tak keluar, obat pun tak boleh masuk. Nanti Bunda yang jelaskan lah ini. Ketika kita tenang, ayat Al-Quran tu boleh masuk. Dia boleh healing kita. Nah, selama ini kenapa solat kita tak jadi latihan? Kita masih begini, ayat Al-Quran tak masuk pun. Tapi ketika kita lepas, ya Allah, aku serahkan tadi orang yang potong jalan aku, ya Allah. Kemudian, bahagia sangat jumpa dengan engkau. Lepas tu, Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Fatihah itu jadi nikmat. Baca apapun kita jadi nikmat. Lepas tu, ini posisi ruku. Ruku ini ridha. Ridha ni zero position. Kepala dengan yang belakang ni dia sama. Sejajar. So ini adalah simbol kita ridha dengan apapun yang Allah bagi.
Apa beda ikhlas dengan ridha? Ikhlas ni rela memberi. Baik. Okey, ikhlas. Nah, ridha rela menerima. Jadi kalau kita bagi, ya, saya bagi anak yatim 100 ringgit. Saya bagi anak yatim 100 ringgit. So saya ikhlas. Anak yatim ni menerima 100 ringgit, dia ridha menerima. Kawan dia pula sebelah dapat 200 ringgit. Oh, tadi tak redha lah ni. Goyang. Oh ya, itu dia compare. So ketika kita compare, ridha tu goyang. Goyang mana? Tadi nak bawa mana? Goyang ni. Goyang. Awalnya tak punya kan? Betul. Dia dikasih 100 ringgit ya. Sudah Ini saya kasih 200 ringgit. Kita sama kan? Kenapa kamu dapat lebih banyak daripada saya? Ya. Awalnya pun dia tak dapat juga. Ya, betul. So goyang. So ridha ni dia tak boleh goyang. Ridha ini adalah posisi di mana dia kena straight lurus dan tak ada tengok-tengok semua, hanya ridha dengan apa yang Allah bagi. Masya-Allah. So kita latihan, kita kena latihan pada saat rukuk tu, hati, ya Allah aku ridha. Hari ini ya Allah adalah hari terbaik dalam hidup aku. Tak ada yang saya dapatkan kecuali ya kebahagiaan hari ini. Lepas tu berdiri. Nah, berdiri ni ya adalah vision. Ya, LOP, kita sebutnya LOP, Law of Projection. So ya Allah, aku yakin apapun dalam kondisi saya rendah, dijatuhkan, disakiti, tapi ada masa saya bangkit kembali. So ini dia pancarkan ya, Rabbana walakal hamd. Makanya kita puji Allah karena Allah yang membangkitkan kita dari kondisi apapun. Kemudian kita jatuh lagi. Tapi jatuh di sini, jatuhnya adalah jatuh sejatuh-jatuhnya, merendahkan jiwa kita, kepala kita lebih rendah daripada belakang kita. Ya, pasal apa? Hanya Allah satu-satunya yang mulia. Maka di sini ada ilmu namanya garis kebenaran. Garis kebenaran. Garis kebenaran itu saya yang salah. So di sini lepas, Allah, aku tadi dipotong orang, aku lepaskan. Sekarang aku bahagia, ridha dengan aku tadi dipotong. Kemudian lepas tu rendahkan, aku yang salah, kenapa aku dipotong? Jauh semenung. Mana jawapan? Kalau panas, kalau kata saya tak jumpa jawapan, kalau saya potong, memang itulah rezeki saya memang dipotong. Mungkin itulah kebaikannya. Kalau mungkin saya ke depan, mungkin saya berlanggar dengan kereta orang. Agaknya dia mencari toilet. Kan? Betul. Siapa pernah dalam kesegaran lalu lintas, dia memang ada panggilan alam. Kita dah tak kira, signal semua dah tak ada panas ya. Ya. Betul. Seterusnya panas? Seterusnya, lepas tu ketika kita dah rendah, sudah jadikan kita ni banyak hinanya, Allah yang mulia, lepas tu bolehlah kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya satu-satunya bagian kita meminta kepada Allah adalah duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Minta apa sahaja dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hak kita. Yang lainnya semua pujian. Jadi bagian solat itu semuanya pujian kecuali duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud adalah aku minta ya Allah. Kenapa? Karena dah melalui proses tawakal, syukur, ridha, rendah. Lepas tu dia minta sama Allah. Karena kalau kita tak rendah, kita tak mungkin. Kita jumpa dengan seorang investor. Dia nak bagi kita 1 billion ringgit. Ya. So kita merendah biasanya. Betul, sebab dia ada. Dia ada depan, Pak, ini proposal saya. So ini kita merendah. Bagaimana lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita merendah kepada Allah, lepas tu insya-Allah proposal kita diterima. Itulah proposal kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Lepas tu tutup lagi dengan aku salah juga ya Allah. Lepas tu balik lagi, diulang cycle-nya sampai kita tahiyat. Tahiyat ini Bunda, satu sama terhubung. Tahiyat ini kita mi'raj sebetulnya posisi itu, ya. Ini panjang Bunda. Tak apa, teruskan. Penting. Memang benda panjang pun. Ya. Jadi ketika kita tahiyat tu, ya, ketika kita tahiyat, kita rasakan saya tadi macam sangat dimuliakan sama Bunda. Masuk sini kan. Ya, saya merasa sangat Masya Allah. Tadi ada Ustaz Ali tadi ya.
Ustaz, ini ada seminar gitu ya. Jadi kita pun terkejut Bunda buat kursi macam ni. Ya. Mereka saya tak bagi tahu. Mereka tak saya bagi tahu. Kejutan. Jumpa Prof ya, tapi saya tak bagi tahu akan ada macam ni. So ketika tengok ini, Masya Allah, gitu ya Bunda siapkan. Allah menyiapkan lebih baik daripada apa yang disiapkan Bunda. So ketika kita at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, itulah perjumpaan pertama kita dengan Allah. Maka kita kena latihannya tu rasakan kehadiran Allah, ya, anta'budullah ka'annaka tarah, ya, beribadah kepada Allah seakan-akan Allahnya ada, ya, fa illam takun tarah fa innallaha yarak. Kalau kamu enggak melihat Allah, kamu tak melihat Allah, sadarilah Allah melihat kamu. So yang kita kena dapatkan tu adalah perasaan bahwa Allah hadir. Maka at-tahiyatul mubarakat, ya Allah, Engkau hadir dalam salatku. Nah, ini perasaan seperti ini kalau dikaji malam hari kita meneteskan air mata. Ya. Kemudian lepas tu kita diundang, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis yang mulia. Ya Allah buka majlis itu bagi sesiapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senang kan? Lepas tu pas masuk sini kan, kita tengok siapa yang ada di sini, siapa yang ada kat sini, ya. Ternyata ada kat sini ada Presiden Prabowo Subianto, ya. Lepas tu sebelah sini ada Perdana Menteri sekarang siapa namanya? Anwar Ibrahim. Pasal banyak sekali kan di sini ganti-ganti kan. Kalau di Indonesia 10 tahun baru ganti. Ya. Ada Prabowo, ada Anwar Ibrahim, ada Presiden Donald Trump, ada orang penting semua. Top, ya. Top orang-orang penting semua yang ada kat sini. Ketika kita dah masuk, Masya Allah, semua orang penting kat sini. Siapa orang paling penting? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Maka ketika kita tengok, ya Allah, Nabi ada kat sini. Jadi solat tu kita kena hadirkan Nabi persis di depan kita. Ya. Maka lepas solat, apa yang kita lakukan? Hanya ada satu pertanyaan. Apakah Nabi bahagia dengan saya? Apakah Nabi tersenyum dengan saya? Apakah yang saya lakukan ini Allah membuat Nabi, Allah terima, Nabi bahagia dengan kita? Kalau itu yang terjadi, solat kita dah settle. Solat kita, Masya Allah. So, setiap solat, kita berjumpa dengan Nabi. Assalamualaikum ni maknanya, ya, ini kata ganti orang yang ada di depan kita. Assalamualaikum. Orangnya ada. Ya. Tapi kalau Abang Talib nak pergi umrah salamkan saya pada Nabi. Ya. Kemudian Nabi jawab wa alaihissalam. Ya. Salam juga untuk dia. Ya, kata gantinya hi, artinya tak ada orangnya. Tapi kalau ka, assalamu alaika, berarti orangnya ada. Maka dalam sebuah hadis disebutkan sesiapa orang yang membacakan salam kepadaku, Allah kembalikan ruhku pada jasadku untuk menjawab salam orang tersebut. Jadi ketika kita assalamu alaika ya Nabi, maka Nabi itu seperti ada di samping kita. Maka solat itu sedalam itu. Maka kalau kita ini terus solatnya seperti ini, maka insya Allah kita akan berubah Bunda. Akan menjadi orang yang sangat-sangat mudah menghadapi kehidupan ini. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Dan bukan hanya Nabi Muhammad SAW ya, saja yang ada dekat situ. Semua Nabi hadir. Ya. Karena itulah makanya kenapa simbol langit pertama Nabi jumpa siapa, langit kedua jumpa siapa, langit ketiga jumpa siapa, sampai langit ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya maknanya memang itu yang dibawa gitu. Ketika kita solat tu kita jumpa dengan semua Nabi. Sebelum naik bertolak ke atas langit pun Nabi memimpin solat di hadapan 300,000 Nabi di belakangnya. Nah lepas tu assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya, dan keselamatan untuk kami dan orang-orang yang soleh yang ada. Jadi orang-orang yang di situ ada Imam Syafi'i, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam Maliki, ada semua orang-orang soleh hadir kat situ. So kalau ini yang terjadi, kita ni tak nak selesai solat kita.
Kan? Ya, kita tak nak bangun karena kita jumpa dengan orang-orang soleh. So hati kita tersambung, satu sama terhubung. Kalau tadi dengan semua orang tu kita kena 10, dengan mak kita 10, dengan bapak kita 10, dengan isteri kita 10, dengan anak pertama, kedua, ketiga 10, dengan penjual es teh 10, dengan penceramah tu 10, dengan Nabi 10, dengan Imam Syafi'i 10. Pertanyaannya, kita dah tersambung itukah dengan mereka semua? So ini bab tentang macam mana kita menyambungkan hati dengan orang-orang yang mulia, ya, yang sepatutnya